Hai, halo kakak semua, apa kabar? Ya, uh, kali ini aku pengen menjelaskan energi tentang uang secara astrologi atau secara spiritual. Uang atau berbentuk materi, ya, money itu adalah energi juga, ya. Itu seperti karma yang baik ataupun buruk dalam hidup gitu. Di dalam astrologi, keuangan itu juga wealthy, sesuatu yang disebut liquid. Liquid itu artinya air ya, yang akan terus berpindah tempat. Ya, jadi di dalam astrologi justru, terutama di dalam untuk berapa saat ini sebenarnya pembacaannya untuk semua dari kita. Ya, tahun ini Saturn akan masuk di Pisces. Oke, dan ini memperlihatkan energi untuk tahun ini untuk masalah 1-2 tahun ke depan atau keuangan, ya. Apalagi misalnya berharap ke dalam energi investasi, energi ke dalam berharap ke arah seperti perbankan, itu mungkin akan ada problem, ya. Saham, ya, akan ada problem untuk beberapa saat. Kenapa seperti itu? Karena Saturn di Pisces adalah energi investasi yang kita nggak boleh berharapnya berlebihan gitu. Jadi mengenai energi keuangan atau energi money, ini kayak kita nggak bisa yang namanya terlalu banyak menyimpan uang. Oke, kita menyimpan dalam artian uang itu stop, nggak bekerja gitu. Kalau kita simpan di dalam tabungan atau kita jadikan sebagai modal usaha, nah dia akan berjalan. Di dalam astrologi tetap uang itu disebut sebagai energi yang panas. Uang itu perlu untuk diberikan atau dia harus dibelanjakan. Itu sudah kayak karma atau jalannya takdir uang gitu. Jadi memang keuangan atau uang, ya, itu ada jalannya sendiri. Ya, kita nggak bisa benar-benar menahan dan juga nggak bisa benar-benar membuangnya berlebihan. Jadi kita harus benar-benar respect, ya, apa yang mau kita miliki, apa yang kita inginkan, ya. Kita menginginkan keuangan itu gimana, ya, kita harus benar-benar ngasih lihat gitu, ya. Maksudnya adalah kita benar-benar membeli hal yang memang penting, berharga dan berinvestasi untuk kita, dan juga tidak menahan jika memang kita harus mengeluarkan sesuatu hal, yaitu uang. Tapi juga jangan mengeluarkan secara berlebihan, maksudnya gitu. Ya, karena aku melihat sekarang energinya banyak orang yang pengen banyak menyimpan. Justru dengan banyak menyimpan atau bahkan pelit dengan diri sendiri, setidaknya justru akan banyak mengeluarkan banyak uang. Kamu akan banyak kehilangan untuk kedepannya, ya, energinya. Tapi kalau ya kamu memberikan diri kamu sebaik-baiknya, tetap makanan yang sehat, that's good, tetap memberikan respect terhadap diri sendiri dalam kehidupan, justru malah keuangan akan biarpun mengeluarkan gitu, ya, baru maksudnya ada energi pengeluaran terus, tapi akan ada yang kamu dapatkan gitulah, ada energi pendapatan. Beda dengan kamu hanya mendapat terus kamu diam, kamu tahan energinya atau energi kakak tahan keuangan. Ya, ini yang aku lihat untuk prediksi keuangan di Saturn di Pisces ini. Dan kita justru jangan banyak berharap investasi dalam energi di dalam ke orang gitu, ya. Maksudnya kayak berlebihan, maksudnya aku mau saham ini nanti tiba-tiba gedenya, atau aku maunya kripto atau apa, aku itu banyak yang ada say kripto masa depannya gini segala apa. Sorry, secara astrologi dan energi aku bisa bilang it's kind of gamble, ya. Itu bukan investasi, itu artinya kamu mengharapkan sesuatu hal di luar realita, berlebihan, jatuhnya hanya akan seperti online gamble. Okay, but investasi yang baik kamu berikan adalah satu, terhadap diri kamu sendiri dalam kehidupan, terutama dalam spiritualitas, dan kedua, investasi ke dalam energi semesta, energi Tuhan, entah ke rumah ibadah, ya, energi spiritual, atau ke tempat-tempat pendidikan,
ya itu investasinya memang kamu nggak akan tahu hasilnya kemana, dan kamu nggak tahu kapan kamu dapat baliknya, tapi diam-diam kamu akan dapat rezeki yang jauh lebih baik. Jadi investasinya ibaratnya kayak ke Tuhan gitu, melewati energi tempat ibadah, energi pendidikan anak-anak atau yatim piatu, malah pokoknya ke arah anak-anak. Nah itu energi yang aku lihat bagus banget ya. Gak perlu untuk terlalu atau sering memberi, cukup kamu nggak mungkin ada berapa kali gitu, dan bener-bener kamu berikan ya ikhlas tanpa ada harapan berlebihan. Dan jika kamu berpikir tentang uang, I'm sorry, justru akan banyak mengeluarkan. Gitu. Aku melihat ini bukan hanya untuk tahun ini ya, sebelumnya aku juga melihat orang yang seperti itu energinya. Gimana sebenarnya kalau dilihat hidupnya itu enak gitu, makan bisa dibilang enak, bisa beli apa aja, tapi pengeluarannya juga besar, dan apa yang tinggal di diri mereka itu nggak ada. Maksudnya apa yang dibeli kayak nggak pernah terlihat ada gitu ya. Maksudnya kayak duit itu lewat aja ke dalam investasi diri, kesehatan juga enggak, ke dalam energi materi rumah atau juga enggak, benar-benar waste. Kenapa? Karena mereka saat tidak memiliki rezeki atau apapun menjadi sangat pelit ya. Lalu kedua, saat mereka mempunyai rezeki, mereka menghabiskannya dengan energi yang enggak penting ya. Dan aku melihat energinya ini juga energi ada mental miskinnya, dimana kalau udah kekurangan duit, bener-bener berlagak seperti nggak ada duit, bener-bener pelit gitu ya ibaratnya, untuk diri sendiri orang lain. Tapi saat memiliki uang kayak dia mempunyai segalanya. Ya sih, hati-hati energi yang begini. Ya ini energi yang sangat nggak baik. Uang akan ada, tapi uang akan lewat, nggak akan mau tinggal. Ibaratnya uang itu dekat sama kamu akan panas gitu ya. Rezekinya kayak nggak suka gitu. Biarpun kamu dapatnya banyak nggak akan terlihat, tapi kalau energi kamu di dalam keuangan, kamu menghargai, oh aku dapatnya sekian, terus aku jadikan modal, terus kamu buat uang itu tetap berjalan, tetap menjadi modal suatu hal atau apapun, berinvestasi gitu istilahnya dalam bisnis atau apapun. Oh ini kesini ya udah ada dapat rezekinya, oke, gitu. Pokoknya uang itu dibiarkan untuk bekerja. Oke, see, that's it. Ini dari pengaruh pembacaan apa ya aku buatin kemarin, perubahan besar ya dalam hidup kamu. Memang aku lihat keuangan akan sangat besar terjadi. Dan bagi kamu juga hati-hati dengan energi yang jangan menipu ya, jangan mengambil kesempatan dari orang lain, memanfaatkan. Tinggal baliknya akan banyak sekali karma buruk yang terbalik dan kembali ke kalau kamu melakukan hal yang buruk. Okay, so that's it. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan. Okay.